Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita ngaji kitab Melayu Al-Bahjatul Mardiyah fil Akhlaqid Diniyah yang diterjemah dari kitab bahasa Arab oleh Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi. Hari ini kita masuk ke bagian terakhir daripada kitab ini. Jadi hari ini tuntung habis kita membaca kitab Al-Bahjatul Mardiyah. Mudah-mudahan karena kita bisa mengambil manfaat daripada kitab ini, dan insyaallah kita akan berdoa di ujung pembacaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi aslafihi fid dharain amin. Al-adlu, adil. Adil itu lawanan zalim. Jadi adil itu adalah lawan dari sifat zalim, atau adil itu lawan dari sifat aniaya, yaitu meletakkan sesuatu di tempatnya, atau meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau menjalankannya menurut undang-undang, aturan-aturan maksudnya, dengan tiada mengurangi atau melebihi. Jadi sesuai apa yang disepakati secara bersama lah adil itu. Umpamanya seseorang ia diserahi mengurusi sebuah perusahaan besar. Ia memimpin beratus-ratus pekerja atau karyawan dan mengatur bahagian kerja masing-masing menurut aturan dan undang-undang yang telah ditentukan. Jadi seorang pemimpin lah dalam hal ini. Jika seseorang pekerja berbuat suatu kesalahan, harus ditindak menurut mestinya. Jadi seorang pemimpin harus bersikap proporsional, berada di atas atau menjalankan aturan main yang sudah disepakati, tidak berpihak ke salah satu pihak, tidak mengurangi pandangannya kepada satu pihak karena misal ada hubungan atau kepentingan dengan pihak lain misal. Jadi pemimpin harus bersikap dalam hal ini adil. Itulah kepala yang adil, itulah seorang pemimpin yang adil. Bagi pekerja bawahannya, apabila menuruti aturan yang mesti ditaati, jujur dalam kerjanya, itu adil juga namanya. Nah, bagi bawahan atau bagi orang yang dipimpin, adil adalah mentaati apa yang sudah menjadi aturan main. Tidak bisa misal seseorang sesuka hatinya karena keberpihakannya, karena kepentingannya, lalu bahasa Banjar itu mengajal kehendaknya di dalam satu wilayah kesepakatan yang di situ ada banyak kepentingan, yang di situ ada banyak kepentingan orang lah. Jadi jika ia seorang bawahan atau seorang pekerja yang adil, maka ia harus taat aturan dan harus mau ditegur. Kada bisa karena bukan kepada si A dalam hal ini pemimpin, bukan kepada A-nya, tapi kepada pemimpin yang memang bertugas menjaga aturan. Jadi ketaatannya adalah pada aturan, bukan kepada orang, bukan karena satu kepentingan. Maka adil itu ada bermacam-macam menurut letaknya di tiap-tiap orang. Jadi adil bukan berarti sama rata sama rasa gitulah. Adil itu proporsional. Setiap orang ada tempatnya, setiap kepentingan itu mesti diletakkan dalam
porsinya yang pas. Umpamanya adil raja terhadap rakyatnya, yaitu memerintah dengan jujur menurut undang-undang, dengan tiada mengurangi atau melebihinya. Jadi seorang raja akan menjaga stabilitas, akan menjaga satu aturan main yang sudah disepakati bersama yang jelas, dan untuk itu dia berhak untuk bersikap tegas, menegur, bahkan memberi sanksi, tapi dalam konteks keadilan. Adil bapak terhadap anak atau sebaliknya. Jadi ya pemimpin juga lah, bapak itu pemimpin rumah tangga, harus bersikap adil terhadap anaknya. Begitu pula anak bersikap adil terhadap orang tuanya. Masing-masing ada porsinya, masing-masing ada wadah kepentingannya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh dengan berbuat adil dan kebaikan. Allah menyuruh kita untuk berbuat adil. Siapapun kita, dalam posisi yang bagaimanapun kita harus adil dalam memandang hubungan antara diri kita dengan komunitas, dengan kelompok, dengan orang lain. Tidak bisa hanya keinginan sendiri yang dikajak, hendak seorang yang dikajak, kepentingan sendiri yang dikajak. Tersebut dalam hadis artinya ihsan. Jadi ihsan itu dalam hadis dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta budallah ka'annaka tarah, bahwa engkau sembah Allah seolah-olah engkau memandangnya. Maka jika tak dapat memandangnya, akuilah bahwa dia selamanya memandangmu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tak dapat merasakan seolah-olah engkau melihat zat yang kau sembah dalam ketika engkau menyembah Allah, paling kadang engkau merasa Allah selalu melihatmu. Jadi ini penutup kesudahan dari kitab ini. Sekali lagi mungkin saya ulang sedikit lah, kitab ini bicara soal adab, soal akhlak. Dan dari awal mungkin nanti agak sedikit panjang kita lah, karena kita akan menutup kajian ngaji kitab Melayu Al-Bahjatul Marabiyah ini. Jadi sejak awal muallif atau penyusun kitab ini menegaskan bahwa ilmu akhlak itu adalah pengetahuan yang wajib dipelajari. Apa itu ilmu akhlak? Ilmu yang membicarakan tentang adab dan budi pekerti yang baik dan budi pekerti yang buruk. Yang baik supaya dituruti, supaya dipahami, diamalkan. Yang buruk atau yang tercela atau yang rusak supaya dihindari dan ditinggalkan. Jadi kita sudah membahas pertama dari apa? Dari takwa Allah. Yang pertama sekali itu kan takwa Allah, takwa kepada Allah. Itu menjadi apa? Menjadi payung dari semua bentuk dari semua bentuk adab. Yang pertama itu takwa kepada Allah. Dengan takwa kepada Allah, kemudian ini menanamkan di dalam diri kita untuk memiliki satu sikap yang rendah hati, sikap yang taat aturan dan seterusnya. Dari takwa Allah kemudian dibicarakan soal ilmu, soal adab seorang guru, kemudian adab murid. Jadi Allah guru, gitulah, Allah ilmu pengetahuan. Kemudian hak orang tua dibicarakan juga, hak kerabat, hak tetangga, dan seterusnya hingga adab-adab yang kita biasa lakukan sehari-hari seperti minum, makan, pergi ke masjid,
menjaga kebersihan, menjaga muru'ah atau harga diri, kemuliaan, rendah hati, kesabaran, kasih sayang, dan seterusnya. Hingga kemudian juga membicarakan soal adab-adab seperti perilaku-perilaku buruk seperti dendam, dengki, adu domba, sombong, dan tertipu, dan zalim atau aniaya. Dan kitab ini ditutup dengan pembahasan soal adil. Saya kira memang setelah memahami soal-soal akhlak ini, yang terpenting kemudian di akhir kita bisa mampu melihat semuanya itu berdasarkan porsinya, sesuai proporsional dalam memandang segala sesuatu. Inilah adil. Adil itu terhadap diri sendiri, terhadap orang lain. Ya, sampai di sini. Mudah-mudahan kita ini bermanfaat lah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kepada kawan-kawan pemirsa, mungkin yang ketinggalan bisa dilihat lagi, kita membuat susunannya dari 1 sampai hari ini yang ke 30 berapa lah, 38 kalau sekali salah, 38 tayangan. Bisa dilihat kembali kalau hendak mengumpati dari awal. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kitab ini diselesaikan oleh muallif pada tanggal 7 Jumadil Ula 1400 Hijriah atau 24 Maret 1980. Kita berdoa juga kepada Allah, semoga pengarang kitab ini, penyusun kitab ini, diterangi kuburnya, diberikan rahmat, kasih sayang, diberikan balasan yang berlipat-lipat atas apa yang dituliskannya, atas segala kebaikan yang disampaikannya. Semoga ini menjadi amal jariah bagi beliau, mengalir terus ke dalam kubur beliau. Dan semoga kita yang membacanya, kita yang mendengarkan, menyimak, mendapat manfaat dari apa yang beliau sampaikan, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Atas segala kebaikan dan harapan untuk mendapatkan manfaat ini, kita tutup dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.